Aku nggak tahan. Jangan dilepas Juliet. Kamu tahu kan kalau nggak senyum kita bakal koit dong. Koit dong. Kamu tenang aja Snow. Aku akan ingat untuk selalu senyum. Au, sakit. Lin, kamu nggak senyum. Kode merah. Lin, senyum Lin. Roslyn. Kamu cantik banget kalau senyum Juliet. Makasih. Apa? Tifa, koit dong. Koit dong. Kak Vian, mereka memantau kita. Ayo senyum Kak. Kode merah. Gimana caranya aku bisa senyum? Kakak. Juliet. Sayang, hari ini senyuman kamu kurang lebar ya. Nih. Makasih Snow. Syara, mama kamu udah nggak ada. Juliet, terusan mamaku. Koit dong. Koit dong. Syara, coba pakai ini supaya kamu bisa senyum. Apa gunanya? Aku mau nyusul mama aja. Syara, teman aku cuma sisa kamu. Kode merah. Aku nggak bisa kehilangan kamu juga. Please, ya. Syara. Aku senyum kok. Aku senyum. Peringatan. Peringatan. Tapi kakakku nggak dapat peringatan. Teman-teman aku juga enggak. Pacar kamu pasti sedih kalau kamu nggak nurut. Snow. Dia adalah pencipta protokol senyum. Juliet, mana senyummu? Jadi ini semua ulah kamu. Ih. Aku cuma mau kamu bahagia. Tapi nggak gini caranya. Kamu gak punya siapa-siapa di dunia ini. Cuma aku yang sayang. Selamat tinggal. Aku ngelakuin semua itu buat kamu sayang. Harusnya kamu berterima kasih dong. Kok bisa? Jadi, ayo senyum. Enggak. Jangan kesini. Jangan. Sesuai dugaanku, kalau kamu diam senyum gini kan, cantik seperti boneka. Hai guys, karena udah 2 juta subscribers, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter aku dari jumlah week aku ya. Pertama, udah pasti dong, Juliet. Kalau yang ini dipakai sama Snow, Eja, Elliot, Jin, sama Om Wong. Yang ini punya Tante Roslyn, sama Monica juga. Cantika. Yang ungu punya Frost sama Ratara. Ini rambutnya Grace. Ibu kesayangan kita, Zoe. Cello. Ini dipakai sama Vian, kongsian sama Raki. Peri Freya. Ini punya Hime. Udah pasti tahu lah ya, ini punya Serena sama Syara, Rafael dan Aska. Candice. Kalau yang ini pasti punya si Cia. Luna. Merah, ya Hazel dong. Ini dipakai Lex dan Om Mike. Keisha. Ini punya autor kita ya, Tifa sekaligus Mbak Kukun. Ica Slow Pahit. Ini rambutnya Ice. Jubaida. Guys, udah hitung ada berapa karakter aku? Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 500 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan. Gimana nih? Cello, Bombastic side eye. tuh lagi. Kenapa Cello telepon papi nggak diangkat? Cuma punya panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi nggak nyetil. Mata. Ya udah, papi minta maaf ya, Cello. Juliet. Kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling nggak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus memegang nyawa. Misaya, sang ibu, sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya.
Jadi, Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Mama, Ada, bikin jantungan aja. Mama ngapain, Mah? Rapiin kamar kamu. Gak usah, Mama, gak usah, biarin aja, biar. Biarin apaan? Kamar kamu udah kayak kapal pecah, nggak pernah rapi. Ini kamu stok tisu ya? Taruh di meja makan aja ya. Jangan, Mak, aku Emang kamu pakai? Buat apaan? pakai buat lap ingus. Ingus? Sejak kapan kamu lap ingus pakai tisu? Biasanya kan memper di belahan kita. Biarin aku aja, Mak. Alah, percuma. Dirapin kamu malah tambah kotor. Kamu buang tisu sembarangan banget deh. Ini di bawah kasur juga. Astaga, kakak. Kamu koleksi tisu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jorok banget sih jadi orang. Mana bau lagi? Bau ikan asin. Ya, Mak, agak diulang, agak bakal jorok lagi, bener. Udah tuh, rapi. Kalau udah rapi gini kan enak. Yang enak tuh kamu, bukan mama. Ya, Mak, iya, makasih ya, Mama. Mama cuma mau pesen satu hal aja sama kakak. Tuhan maha melihat. Mama juga ngelihat tuh kan ada CCTV. Siapa yang jadi kambing? Aku menang. Alamak, kau pasti main si siapa ya? Sudah, jangan pernah main itu lagi. Kalau kau kalah kau bisa koit dong. Siap, kita main si siapa yuk. Katanya yang menang bisa dapat duit loh. Serius, lumayan gue jajan Cimampo Helena tuh. Jangan, yang kalah bisa koit dong. Berisik loh. Terserah deh. Ayo Vian. Si siapa yang jadi kodok? Yes, aku menang. Lihat Vian, beneran loh duit aku nambah 100 juta. Crop. Vian, ada apa ini? gara-gara Juliet Snow. Juliet, ayo tanding si siapa sama gua. Tapi, Lo udah bikin Vian, koit dong. enggak, bukan gue. Kalau adik gua, lo ingat? Adik lo. Cielo, Snow dulu gue nggak tahu kalau mulai. Si siapa yang jadi bebek. Hah, boleh juga lo. Si siapa yang jadi ular. Sekali lagi. Si siapa yang jadi zombie. Yes, aku menang. Si siapa Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu. Serius, Bu. Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus, Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. bayaran. Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai hawa iblis. Di dalam sini ada cek 100 juta. Saya akan kasih ini ke kamu, asalkan kamu mau jadi pacar anak saya. Aku gak salah dengar kan? Dengan ini aku bisa. Kalau kamu tidak bisa melunasi utang kamu, dengan sangat terpaksa, rumah kamu akan kami sita. Berapa lama? Sebulan. Deal. Deal. Makasih. Kita mau kemana? Nggak tahu. Dulu kamu sama pacar kamu? Aku baru pertama kali pacaran. Bisa dibilang, kamu itu cinta pertama aku. Perasaannya begitu tulus, tapi aku menerimanya karena imbalan uang. Buat kamu. Dia baik banget. Ayo. Lucu banget. Yup. Selamat datang. Ini bagus banget. Pilihan yang tepat sekali. Ini adalah cincin cinta abadi. Harganya 700 juta. Hah? Kalau kamu hapuskan. Gak usah. Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan gitu. Tapi kalau kamu gini terus, aku semakin ngerasa bersalah. Kamu pasti cantik kalau pakai itu. Gaun pengantin. Aku bisa tambahin uangnya. Selama kamu mau turutin kemauan aku. Ternyata dia tahu. Snow, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku sudah lama menyukaimu. Fotoin dong. Geser dikit. Wah, kalian pasangan yang serasi banget. Lihat sih.
Tolong ini saya balikin uangnya. Saya nggak bisa jalani hubungan palsu gini lagi. Saya beneran cinta sama Snow. Gak perlu, nak. Maksudnya? Snow udah pergi. Pergi? Pergi kemana? Ma, umurku sisa sebulan lagi. Boleh nggak mau wujudin keinginan terakhir aku? Apapun, nak. Apapun. Aku mau menghabiskan sisa waktu aku sama cinta pertama aku, Ma. Gak mungkin. Juliet, terima kasih. Aku selalu mencintaimu. Semoga kita bisa bersama di kehidupan yang lain. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast. Hari ini Caca yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. Ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku. Pelajarannya sudah selesai. Apa yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Matung. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Ih, beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik lucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah dengar cerita Naura Alta Kakak gak? Enggak. Jadi, Naura Alta Kakak adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh, Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa?